Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Hai teman-teman, jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan membuat video tutorial cara membongkar Toshiba. Jadi di sini saya sudah mempunyai laptop Toshiba dengan tipe Toshiba Satellite C640. Jadi langkah-langkah pembongkarannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sebelum kita membongkar laptop Toshiba ini, yang perlu kita persiapkan pertama OBM plus, kemudian pinset bila diperlukan, dan kuas untuk membersihkan. Oke, langsung saja langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membongkar Toshiba Satellite C640 ini, kita buka baterainya. Cara membuka baterainya, di sini ada dua buah pengunci ya. Ini kita tekan ke samping ya, seperti ini. Kemudian kita dorong ke belakang. Baterainya sudah terlepas teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, pertama kita lepas yang ini teman-teman ya. Kita lepas hadisnya dulu ya. Jadi kita buka bautnya. Oke, setelah bautnya terbuka, kemudian kita cungkil bagian sini teman-teman. Jadi bagian ini kita cungkil ke atas. Oke, setelah terlepas casing belakang ya dari hadis ini, kemudian di sini pada baut ya, ini kita lepas baut hadisnya. Oke, setelah kita lepas bautnya, kemudian kita bisa menarik hadis ini kita tarik. Oke, setelah terlepas dari soketnya, kemudian kita angkat naik hadisnya ya. Oke, setelah hadisnya terlepas, kemudian kita melepas memorinya. Oke, untuk melepas memorinya kita hanya menekan soketnya ini ke samping ya, seperti ini dua-duanya, maka memorinya dengan otomatis akan terangkat dengan sendirinya. Oke, setelah kita melepas memorinya, langkah selanjutnya pas baut yang ada pada yang ada di belakang baterai ini teman-teman ya. Oke, kita melepas satu persatu bautnya. Untuk baut yang ada di sini, ini yang baut 2 ini tidak perlu kita lepas. Yang perlu kita lepas hanya baut yang ada di sini. Setelah kita lepas bautnya ini, kemudian kita balik lagi laptopnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, melepas ini kita lepas dengan cara mencungkil ya. Oke, ini kita lepas. Nah, setelah kita lepas seperti ini, langkah selanjutnya kita melepas baut dari keyboard ini ya. Oke, setelah kita melepas bautnya, di sini ada dua baut teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita melepas keyboardnya. Oke, kita lepas keyboardnya dengan cara mencungkil seperti ini. Jadi di sini ada tekan ke atas. Setelah itu kita lepas keyboardnya. Kemudian di sini soket keyboardnya ini kita gunakan pinset ini ya. Kita dorong ke atas soketnya seperti ini teman-teman. Oke, setelah terdorong ke atas, terbuka soketnya, terbuka, kemudian kita baru bisa melepas keyboardnya. Oke, setelah kita melepas keyboardnya, langkah selanjutnya yang kita lakukan melepas melepas baut yang ada di bawah keyboard yang sudah tadi kita lepas ya. Jadi di sini ada 4 ya, 1 2 3 4, ada 4 baut ya. Oke, langsung saja kita lepas bautnya. Oke, setelah bautnya ini terlepas, kemudian langkah selanjutnya kita melepas
fleksibel touchpadnya. Oke, setelah fleksibel touchpadnya terlepas, di sini masih ada satu baut ya. Ini kita lepas. Jadi ada totalnya ada 5 baut yang ada pada casing di atas laptop ini ya. Oke, kemudian kita gunakan pinset untuk mencabut kabel WiFi-nya. Oke, setelah kabel WiFi-nya tercabut, kemudian di sini kita melepas baut dari WiFi card-nya ini. Kemudian kita mencabut, setelah bautnya terlepas, kemudian kita cabut WiFi card-nya. Oke, setelah WiFi card-nya terlepas, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan membalikan laptopnya seperti ini ya. Kemudian kita ke bagian belakang casingnya lagi, melepas baut ini. Oke, setelah bautnya terlepas, kemudian kita bisa, jadi bautnya ini terhubung dengan CD-ROM ya. Jadi, kita bisa melepasnya. Setelah melepas bautnya yang di sini, kemudian kita melepas CD-ROM-nya. Kemudian di sini perhatikan ya, di sini ada 2 baut yang ada pada bagian bawah CD-ROM tadi ya. Ini kita lepas. Biasanya yang paling sering kita lupa itu di bagian bawah dari CD-ROM ini ya. Oke, setelah bautnya terlepas, kemudian langkah selanjutnya kita melepas semua baut yang ada pada bagian belakang casing ini. Oke, setelah bautnya ini saya terlepas semua pada bagian belakang casing ini, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan menggunakan OB pinset ini ya untuk melepas casing belakang dari laptop ini. Jadi kita posisikan seperti ini, kemudian kita cungkil bagian sudut dari laptop ini seperti ini teman-teman. Sambil kita melepas seperti ini, kita perhatikan juga ternyata di bagian ini harus kita lepas ya. Kita gunakan pinset ini. Oke, setelah bagian ini terlepas, kemudian kita bisa bagian yang terlepas, ternyata di sini bagian soundnya speakernya ini terhubung dengan casing belakang ya, sehingga kita harus mencabut kabel speakernya ini juga ya. Oke, baru kita lepas. Oke, setelah bagian casingnya ini terlepas, kalau misalnya kita bisa melihat di sini, ini penuh dengan kotoran ya. Oke, langkah selanjutnya yang kita lepas konektor dari DC power jack-nya. Oke, setelah terlepas, kemudian kita melepas fleksibel LCD-nya. Setelah kabel fleksibel LCD-nya lepas, kemudian di sini heatsink-nya, kabel heatsink-nya kita lepas dari konektor. Oke,
Oke, setelah lepas, kemudian langkah selanjutnya kita melihat lagi di bagian motherboard ini. Ini kita lepas teman-teman ya, baut yang ada di sini, bagian motherboardnya ini kita lepas. Oke, setelah kita lepas, kemudian kita lepas baut heatsink-nya. Oke, setelah lepas bautnya, kemudian kita angkat pelan-pelan ya. Oke, jadi teman-teman, motherboardnya ini sudah terlepas. Oke, jadi sekian video tutorial bagaimana cara melakukan pembongkaran dari laptop Toshiba Satellite C600. Dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.